Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video ini aku ingin membahas tentang berdamai dengan kenyataan. Apa teman-teman tahu kalau berdamai itu merupakan komponen yang sangat penting dalam hidup kita? Seringkali kita mengalami ketidaksesuaian dalam hidup yang menurut kita nggak sesuai ekspektasi, harapan, dan angan-angan. Tapi justru disitulah kekuatan kita diuji, dan disitu pula proses berdamai dimulai. Nah, dalam psikologi positif disebut dengan reality negotiation. Artinya bukan pasrah atau kalah, tapi menerima secara aktif seluruh proses yang ada, baik itu yang menyenangkan ataupun yang sulit. Jadi menjalani seluruh situasinya itu dengan enjoy, nggak ada memandang oh ini sulit, ini mudah. Berdamai itu bukan berarti melupakan seluruh kesedihan, tapi justru mengakui seluruh perasaan yang menurut kita itu kayak nggak menyenangkan, nggak baik gitu ya. Seperti perasaan marah, kecewa, sedih. Padahal hal itu manusiawi. Dan kita perlu belajar melepaskannya secara perlahan setelah kita mampu mengakuinya. Dan bisa dipastikan hati kita jadi lebih lega, jiwa kita lebih tenang, dan tubuh kita jadi lebih fresh lagi. Lalu bagaimana cara kita agar memunculkan perasaan damai dalam diri atau berdamai dengan diri sendiri? Nah, di sini aku akan membahas 6 langkah yang bisa dilakukan. Akan tetapi perlu diingat bahwa setiap orang itu memiliki cara, langkah-langkah tersendiri untuk menangani dirinya, untuk berdamai dengan dirinya. Langkah pertama, self-awareness atau sadar terhadap diri. Kita perlu mengenali diri kita, mengenali pikiran kita, mengenali perasaan kita, mengenali respon terhadap situasi tertentu. Hal ini akan membantu kita dalam mengetahui apa yang tubuh kita butuhkan, apa yang hati kita butuhkan, dan juga hal ini bisa membantu kita untuk teguh terhadap pendirian. Langkah yang kedua, menerima emosi. Menolak emosi hanya akan membuat kita terputus pemahaman tentang siapa diri kita. Emosi yang ditekan tidak akan hilang, justru akan tersimpan dan meluap dalam bentuk stres, cemas, depresi, atau bahkan halusinasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengizinkan tubuh merasakan berbagai emosi, seperti emosi marah, sedih, senang, kecewa. Hal ini merupakan emosi yang wajib kita rasakan. Akan tetapi perlu diingat bahwa kita tidak boleh terlalu larut di dalamnya. Langkah yang ketiga, merefleksikan tujuan. Coba tanyakan pada diri kamu, apa yang ingin aku lakukan? Apa yang ingin aku tuju? Hal ini akan membantu kita dalam menjalani hari-hari, karena kita tahu to-do list apa saja yang harus kita kerjakan. Langkah yang selanjutnya, bersikap realistis. Ketika kita memiliki harapan yang tinggi itu baik sekali, tapi ketika kita memiliki harapan yang tidak selaras dengan kenyataan, yang tidak match dengan diri kita, hanya akan menjadi beban dalam diri. Dan cita-cita yang kita harapkan tidak akan tercapai, tapi malah terbengkalai. Langkah yang kelima, merawat diri. Menjaga pola makan, tidur yang teratur, olahraga teratur, dan menjaga aktivitas harian akan membuat tubuh kita lebih fresh. Dan ketika fisik kita terurus, maka mental akan siap dalam menghadapi tantangan. Langkah yang terakhir, langkah keenam, meditasi mindfulness. Melatih diri kita untuk hadir kini dan saat ini akan membantu terkoneksi dengan realitas hidup. Kita menjadi lebih mampu merespon daripada bereaksi. Kita tidak terlarut dalam masa lalu dan cemas dengan masa depan. Hal ini akan membuat kita lebih paham tentang makna hidup, dan kita jadi lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Bisa jadi 1 detik, 1 menit, 1 jam yang akan datang, kita sudah tidak ada di dunia ini. Jadi lebih baik untuk menikmati saat ini, kini, dan mensyukurinya.
Dari sini bisa kita tangkap kalau berdamai itu merupakan proses perjalanan hidup kita. Karena seringkali kita hidup tidak sesuai dengan rencana-rencana yang kita buat. Dan rencana Tuhan itu pasti dan lebih indah. Namun dengan penerimaan akan menumbuhkan ketenangan jiwa meskipun badai itu terus berdatangan. Hal ini akan membuat kita lebih dewasa, membuat kita lebih paham kalau badai ini bukan sebagai penghalang, tapi peluang dalam hidup kita. Penting bagi kita untuk mengingat, terutama aku sendiri, kalau menerima diri itu bukan bentuk kelemahan diri kita, tapi kekuatan kita. Karena kita memilih untuk tetap kuat, tetap hidup, tetap berjuang, dan tetap bersyukur. Meskipun kenyataan hidup yang kita jalani ini tidak mudah. Kita hari ini bisa jadi mimpi orang lain di waktu lalu. Jadi jangan coba-coba untuk menyanyiakan hidup dengan menyamai kondisi orang lain. Coba deh bercermin dan lihat betapa indah ciptaan Tuhan, karena keindahan itu kamu. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari video ini dan kita bisa sama-sama belajar bahwa berdamai dengan kenyataan adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Karena sejatinya berdamai itu bukan soal kenyamanan, tapi juga soal bagaimana kita bertanggung jawab pada anugerah Tuhan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.